Adegan dibuka dengan memperlihatkan Prof. Rondo yang sedang melakukan penelitian di Kutub Utara. Ketika anaknya yang bernama Toy sedang asyik bermain bersama Pokemon, tiba-tiba sebuah meteor jatuh dari langit, membuat para Pokemon lari ketakutan. Prof. Rondo dan asistennya Yuko segera menyelamatkan Toy yang terjebak di antara para Pokemon tadi. Kemudian dari pecahan meteor tadi muncullah mythical Pokemon Deoxys. Deoxys lalu men-scan tempat tersebut untuk mencari pecahan batu meteor yang tersisa. Namun kehadirannya membuat Pokemon legendari yang menguasai wilayah tersebut menjadi marah dan mulai menyerang Deoxys. Pertempuran pun terjadi, menghancurkan sebagian besar peralatan penelitian. Ketika Rayquaza berhasil mendaratkan Hyper Beam, Deoxys ternyata memiliki kemampuan regenerasi yang kuat, membuatnya kembali pulih seperti sedia kala. Setelah bertempur cukup lama, akhirnya Rayquaza bisa mengalahkan Deoxys. Namun batu hijau yang ada di tubuhnya kini tenggelam ke dasar laut. Prof. Rondo kemudian membawa batu hijau tersebut untuk diteliti. 4 tahun berlalu semenjak kejadian itu, di mana Prof. Rondo dan Yuko melanjutkan penelitian tentang batu hijau misterius. Mereka berhasil membuatnya mulai bersinar. Tapi karena listrik tiba-tiba padam, maka mereka pun terpaksa menghentikan eksperimen itu. Di saat yang bersamaan, Deoxys yang telah bangkit kembali pergi mencari batu hijau yang dicuri darinya. Saosi dan kawan-kawan akhirnya tiba di Laros City untuk berkompetisi di Battle Tower setempat. Tim Rocket yang membuntuti dari belakang tiba di tempat yang sama. Setelah turun dari kereta api, mereka tiba di pusat kota, di mana mereka disambut oleh robot keamanan yang ada di sana. Robot itu lalu membuatkan paspor sebagai tanda pengenal di kota tersebut. Saat masuki pusat kota, Satoshi terlihat kebingungan melihat teknologi yang ada di sana, sehingga dia pun terseret di antara trotoar yang bisa bergerak sendiri. Kemudian dia bertemu dengan beberapa peserta lainnya yang juga mengikuti Battle Tower. Satoshi lalu menantang mereka bertarung, tapi tidak ada satupun yang memperdulikannya. Sesampainya di dalam gedung, karena dia tidak tahu arah jalan, maka Satoshi menanyakan kepada orang yang kebetulan lewat di sana, yaitu Toy. Namun ketika Satoshi mendekatinya, dia malah lari ketakutan. Sampai kemudian mereka digiring masuk ke dalam arena oleh petugas yang ada di sana. Tiba-tiba mereka sudah berada di arena Battle Tower dan akan berhadapan melawan pasangan Ryu dan Sota. Tapi Toy memberitahukan dia bukanlah seorang trainer Pokemon dan tidak punya Pokemon untuk dimainkan. Oleh karenanya, Satoshi pun minjamkan Torkoal kepadanya. Pertarungan pun dimulai dengan Blaziken dan Blastoise yang mengkombo Mega Kick Water Gun untuk menjatuhkan Pikachu. Torkoal juga diajar habis-habisan karena Toy masih ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Alhasil, Satoshi dan Toy pun kalah di pertandingan tersebut. Prof. Rondo memuji anaknya karena berani mengambil bagian dalam Pokemon Battle. Tapi Toy malah kabur setelahnya. Yuko kemudian menceritakan tentang apa yang terjadi 4 tahun yang lalu, yang menyebabkan Toy mengalami trauma dan takut dengan Pokemon. Setelah mendengar keseluruhan ceritanya, Satoshi dan kawan-kawan memutuskan untuk membantu Toy mengatasi rasa takutnya. Pada saat itu terlihat Toy yang sedang menolong Plusle dan mainan yang terjebak di dalam tong sampah. Tapi setelah menolong mereka, ternyata dia masih saja ketakutan. Setibanya di taman laboratorium, dia mulai menyapa temannya yang berwujud seperti hologram. Tim Rocket yang baru saja sampai di kota ingin beli makanan yang ada di sana. Tapi karena mereka tidak punya paspor, maka mesin itu tidak bisa aktif. Ketika tim Rocket hendak membongkarnya secara paksa, robot keamanan tiba di sana untuk menghentikan mereka, membuat tim Rocket terpaksa harus melarikan diri dari tempat tersebut. Sementara itu, mythical Pokemon Deoxys akhirnya tiba di kota dan mulai menutupi area tersebut dengan cahaya aurora. Satoshi masih terus mengikuti Toy, yang saat itu tidak mau memberitahukan dengan siapa dia berbicara. Sampai kemudian teman-temannya mengajak mereka berdua untuk makan siang dulu. Setelah selesai makan, mereka pun menyuruh Toy untuk menyentuh Pokemon untuk mengatasi rasa takutnya. Namun dia masih belum bisa melakukannya, tapi tetap berterima kasih kepada mereka yang mencoba membantunya. Satoshi dan kawan-kawan mengalihkan perhatiannya ke arah Muncilak yang telah menghabiskan semua makanan. Plusle dan mainan juga mendekati tempat tersebut, dan Pikachu dengan senang hati mau membagikan makanannya. Deoxys masih mencari pecahan batu hijaunya,
Dengan penglihatan supernya, dia mampu melihat pergerakan makhluk hidup yang ada di tempat tersebut. Namun hingga saat ini masih belum juga menemukan batu hijau misterius. Pada malam harinya, semuanya menyaksikan aurora yang diciptakan oleh Deoxys sebelumnya. Hitomi yang merasa curiga dengan fenomena tersebut mencoba menyelidikinya. Tak lama kemudian, Toy datang untuk membagikan kue buatannya sendiri kepada teman-temannya itu. Akhirnya mereka pun mengeluarkan para Pokemon agar bisa bermain bersama-sama. Satoshi mengatakan berteman dengan Pokemon sangatlah menyenangkan. Toy mengakui hal tersebut, meskipun sampai saat ini dia masih takut dengan Pokemon. Sementara itu, tim Rocket menyelinap untuk mencuri makanan. Namun Munclak yang rakus mengambil semuanya, sehingga mereka pun pergi lagi mengikuti Pokemon tersebut. Ketika sedang duduk berduaan, Satoshi menyuruhnya lagi untuk menyentuh Pikachu. Namun Toy kaget dengan Corpus yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Satoshi mintanya untuk mencoba lagi, sampai rasa takut itu menghilang dengan sendirinya. Pokemon legendaris Rayquaza yang menyadari kehadiran Deoxys bergegas untuk mencari mythical Pokemon tersebut. Keesokan harinya, Toy mengajak teman-temannya ke taman lab milik ayahnya untuk bertemu dengan Sprite berwarna hijau, yang sebenarnya dia juga tidak tahu makhluk apakah itu. Di sisi lain, kedatangan Rayquaza diketahui oleh Frondo dan Yuko. Frondo yang mengetahui betapa berbahayanya kedua Pokemon itu menghubungi petugas Junsa untuk mengevakuasi para penduduk. Sementara itu, Satoshi dan kawan-kawan kini malah terjebak di taman, dan Frondo yang berupaya menjemput anaknya di tempat tersebut tidak bisa bergerak lantaran banyaknya orang. Mythical Pokemon Deoxys menciptakan bayangan yang diperintahkan untuk menculik semua orang dan Pokemon yang lewat di hadapannya. Pokemon legendaris Rayquaza akhirnya sampai di sana dan langsung menyerang Deoxys. Namun Deoxys membuat pelindung yang menyelubungi kota untuk menghindari serangan tersebut. Dengan demikian, Rayquaza pun tidak bisa mendekatinya ataupun masuk ke dalam kota tersebut. Satoshi dan kawan-kawan masih berupaya keluar dari lab dan belum mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Sehingga sesampainya di luar, mereka pun langsung diserang oleh Deoxys. Sota dan Blastoise yang mencoba mengadakan perlawanan malah ditangkap oleh Deoxys. Selagi teman-temannya mencari jalan keluar, Satoshi dan Ryu yang akan menahan mythical Pokemon itu. Setelah menemukan pintu rahasia menuju bawah tanah, keduanya pun mencoba melarikan diri. Akhirnya mereka berhasil masuk ke bagian dalam lab dan bertemu dengan Yuko yang merasa lega karena semuanya baik-baik saja. Yuko mulai menjelaskan situasinya, mengungkapkan bahwa Deoxys menciptakan medan energi yang membuat seluruh peralatan ataupun teknologi tidak bisa berfungsi lagi. Yuko mengatakan bahwa mythical Pokemon Deoxys berasal dari luar angkasa dan pernah mengadakan pertarungan melawan Pokemon legendaris Rayquaza. Pokemon itu merupakan musuh babuyutan dan akan selalu bertarung jika dipertemukan. Akhirnya mereka pun terpaksa bersembunyi di dalam sini hingga situasi aman terkendali. Namun karena mereka tidak memiliki ketersediaan makanan dan minuman, maka mereka pun pergi mencarinya. Di saat sedang mengumpulkan makanan, tiba-tiba mereka diserang lagi oleh Deoxys. Pikachu melancarkan Thunderbolt untuk menyelamatkan Satoshi yang hendak dibawa terbang oleh mythical Pokemon itu. Akan tetapi karena Toy tidak bisa menyentuh Pokemon, maka dia gagal menyelamatkan salah satu temannya. Sementara itu, Ryu dan Hitomi menemukan tempat Deoxys menyekap orang-orang serta Pokemon yang diculiknya dan mencari cara untuk menyelamatkan mereka semua. Beberapa saat kemudian, Satoshi yang sudah kembali ke tempat persembunyian kini harus menghadapi Deoxys lagi yang sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Untungnya Yuko segera membawa mereka masuk lebih dalam ke dalam lab untuk menghindari mythical Pokemon tersebut. Akhirnya Yuko pun mengungkapkan bahwa sebenarnya Deoxys itu ada dua. Yang satunya lagi adalah inti berbentuk batu hijau yang masih belum aktif. Dan temannya Toy yang berbentuk Sprite berwarna hijau sebenarnya adalah bagian dari pecahan batu meteor itu juga. Hitomi yang telah menyelesaikan penelitiannya tentang Aurora menemukan fakta bahwa cahaya yang dihasilkan oleh Deoxys dan yang berasal dari Sprite berwarna hijau adalah sama, yang artinya mereka menggunakannya untuk berkomunikasi. Rupanya selama ini Deoxys hanya sedang berusaha mencari temannya. Setelah mendengar penjelasannya itu, Toy minta teman-temannya untuk membantu Deoxys beregenerasi, karena dia yakin jika Deoxys menemukan temannya, maka dia pun akan berhenti mengamuk. Mereka pun sepakat untuk membebaskan para tawanan terlebih dahulu, sambil mencari cara untuk menghidupkan daya listrik.
Namun di tengah perjalanan mereka dihadang oleh Deoxys. Meskipun sudah diberitahukan bahwa mereka bukanlah musuhnya, namun Deoxys tidak percaya dan justru malah menyerangnya. Akhirnya karena terpaksa mereka pun berusaha melawan Deoxys. Ryu menyuruh teman-temannya untuk pergi duluan, sementara dia yang akan menahan mythical Pokemon tersebut. Namun pada akhirnya dia pun ditangkap juga oleh Deoxys. Di saat yang bersamaan, Rayquaza akhirnya berhasil menerobos masuk ke dalam kota. Melihat hal ini, Frondo semakin khawatir dengan keadaan anaknya. Ketika baru saja masuki kota, Deoxys langsung menyerang Rayquaza dengan cara mengerumuninya. Namun Rayquaza bisa melepaskan diri. Satoshi dan kawan-kawan yang juga menyaksikan pertarungan tadi memutuskan untuk berpencar ke arah yang berbeda. Satoshi dan Toy menemukan tempat disekapnya para tawanan segera membebaskan mereka semua. Kemudian pergi lagi menuju pembangkit listrik untuk menghidupkan daya listrik. Setelah dayanya terisi penuh, mereka pun mengaktifkan mesin yang akan meregenerasi Deoxys supaya mythical Pokemon itu bisa bangkit lagi. Namun daya yang dibutuhkan ternyata masih belum cukup untuk membangkitkan Deoxys, sehingga Pikachu, Plusle, dan Minun pun menyalurkan energi listriknya untuk menghidupkan mythical Pokemon itu. Upaya yang dilakukannya itu akhirnya berhasil. Deoxys kini telah bangkit sepenuhnya. Deoxys pun bawa terbang mereka yang telah menolongnya tadi. Di lain tempat, Rayquaza dan Deoxys 1 masih terus mengadakan pertempuran, sampai kemudian Rayquaza berhasil melilit Deoxys 1 dan bantingnya ke tanah. Dampak yang ditimbulkan menyebabkan medan energi yang menutupi kota kini telah menghilang, dan setelah itu koneksi pun terhubung, sehingga peralatan elektronik pun dapat digunakan lagi. Deoxys 1 yang marah mulai mengajar Rayquaza tanpa ampun, sehingga Pokemon legendary itu pun tidak bisa berkutik sama sekali. Akhirnya Pokemon legendary Rayquaza pun tersungkur tak sadarkan diri. Dan ketika Deoxys 1 hendak menghabisinya, Deoxys 2 bergerak untuk melindungi Pokemon legendary tersebut. Setelah melihat temannya dalam keadaan sehat walafiat, Deoxys 1 pun menghentikan serangannya. Namun Rayquaza yang masih salah paham, melanjutkan penyerangannya lagi. Rayquaza melancarkan Hyper Beam berupaya menjatuhkan Deoxys. Satoshi menyuruhnya untuk stop, tapi Pokemon legendary tidak mau mendengarkan kata-katanya. Namun akibat dari pertarungan tersebut, ruang pengendali jadi hancur, menyebabkan robot-robot mulai bergerak tak terkendali. Hal ini membuat robot tersebut mulai menyerang Rayquaza, dan ketika Deoxys mencoba membantunya, dia juga ikut-ikutan diserang. Frondo kemudian beritahukan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan robot keamanan adalah dengan men-scan paspor itu pada robot utama. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Satoshi pun naik ke atas menara untuk menjalankan tugas yang diperintahkan tadi. Namun sesampainya di sana, dia tak sengaja menjatuhkan paspornya. Untungnya Pikachu bisa mengoper paspor itu kembali ke tangan Satoshi. Di saat robot keamanan mulai membludak dan semakin tak terkendali, Satoshi pun men-scan tepat pada waktunya untuk menghentikan semua robot itu. Demi menghadapi rasa takutnya terhadap Pokemon, Toy pun nekat melompat untuk menyelamatkan Plusle dan Minun yang terjatuh. Dan Deoxys pun datang untuk menyelamatkan mereka. Sementara Pikachu yang terkubur hidup-hidup juga diselamatkan oleh Rayquaza. Rayquaza yang menyadari Deoxys bukanlah musuhnya, akhirnya pergi meninggalkan kota kembali ke tempat asalnya di luar angkasa. Deoxys lalu membalikan Satoshi dan Toy kepada teman-temannya. Dan berkat kejadian itu, Toy kini tidak takut lagi terhadap Pokemon. Ayahnya pun sangat bangga kepada anaknya itu. Deoxys yang kini telah bersatu lagi dengan temannya, kini bisa pulang juga ke rumahnya.